Ada sebuah athar ya. Tadi Ana baru baca athar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, zawiju auladakum idza balagu wa la tahmilu athamahum. Nikahkan putra-putra kalian, anak-anak kalian ketika mereka balik, supaya kalian tidak menanggung dosa-dosa mereka. Sekarang orang tua maksa anaknya untuk kuliah. Kuliah nak, nanti nikah kalau sudah punya pekerjaan tetap. Bukan sudah bekerja, pekerjaan tetap lagi. Emangnya nikah itu harus punya pekerjaan tetap? Tidak. Tapi harus tetap bekerja. Kalau orang tuanya mampu, nikahkan. Kau punya uang buat apa? Selama ini orang tua katanya buat anak, buat anak, buat anak. Ini anaknya sudah sampai umurnya, dia mau nikah, duitmu mau dikemanakan? Nikahkan dia. Wah, kalau dinikahkan nanti kuliah nggak selesai. Emangnya wajib kuliah? Enggak. Tapi menjaga diri dari dosa itu aja. Apa gunanya dia kuliah kalau di tempat itu dia berbuat dosa? Maka tolong orang tua, kalau sudah anaknya balik dan kau mampu, nikahkan. Tapi dipersiapkan anaknya. Karena generasi strawberry ini bermasalah kalau tidak dipersiapkan. Dia pikir nikah itu bersenang-senang. Allahu Akbar ya. Dapat 2 hari, kok nggak disapa sama istri anak? Biasa, perempuan itu seperti itu. Dia harus tahu dengan karakter perempuan. Dan dia harus bersabar. Kalau dia nggak bersabar, ya udah puasa aja. Karena engkau kalau belum punya kesiapan mental menghadapi ngambeknya istri, menghadapi ruwetnya rumah tangga, engkau jangan nikah dulu. Engkau puasa. Tapi kalau engkau sudah siap, ayah nikahkan. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu mengatakan, man razaqahullahu waladan, barang siapa yang kasih anak sama Allah, falyuhsin ismahu. Hendaklah dia memilihkan nama yang baik buat anaknya. Wa ta'dibahu, diajarin adabnya anak. Fa idza balagha falyuzawwiju. Kalau sudah balik, nikahkan. Ini anak kuliah, baliknya sudah lewat. Udah lewat ya. Kapan? Berapa tahun yang lalu dia balik. Dan kehidupan sekarang ini, kalau Allah nggak selamatkan, nggak selamat. Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala menyampaikan dalam salah satu kajiannya, pemuda-pemuda sekarang itu menghadapi fitnah yang tidak dihadapi pemuda di masa Rasulullah SAW. Sahih. Di masa para sahabat, pemuda-pemuda itu hidup di lingkungan yang islami, yang terjaga mereka. Sekarang lingkungannya seperti yang kita lihat. Fitnah di mana-mana. Laki sama perempuan tanpa batasan. Dan dianggap lumrah. Ketika seorang laki-laki dengan perempuan berjalan, dikatakan, oh masih muda. Gitu. Dan buat orang tua, hendaklah belajar mendengarkan dari anak-anak. Jadi ketika anak-anak itu sudah mulai besar, tolong engkau dengarkan ceritanya. Jangan nunggu besar sebenarnya. Orang tua harus mulai belajar dengar cerita anaknya sejak anak itu pulang sekolah. Kalau dia pulang sekolah, SD umpamanya atau TK, tanya. Nah, hari ini apa hal yang menyenangkan yang terjadi di sekolahmu? Apa hal yang paling heboh? Dia cerita ini itu, dengerin. Dengerin. SD juga seperti itu. SMP akhirnya anak itu kalau mau curhat sama siapa? Sama bapaknya. Karena bapaknya mau dengerin. Dan terus terang anak itu senang kalau anak-anak telepon. Kadang-kadang anak-anak telepon tuh bermenit-menit, setengah jam kadang-kala. Dia telepon, dia mau cerita, ya dengerin aja. Dan kita pancing dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kemudian bercerita. Baik yang indah atau yang buruk yang dia alami selama di sekolah. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.